Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari semester 5 sore. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tanggung jawab bank dalam kasus penipuan rekening digital nasabah. Yang pertama, tentang aspek-aspek utama tanggung jawab bank. Dalam kasus penipuan yang melibatkan rekening nasabah, tanggung jawab bank diatur oleh beberapa peraturan yang menggariskan peran bank dalam melindungi dana dan data nasabah, termasuk kewajiban menerapkan sistem keamanan yang memadai seperti dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan yang mewajibkan bank untuk mengelola resiko, termasuk resiko yang terkait keamanan dana dan data nasabah. Ini menjadi dasar bahwa bank harus berhati-hati dalam menjalankan operasionalnya, termasuk dalam menerapkan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi nasabah dan risiko penipuan. Yaitu berikut beberapa aspek utama yang dari tanggung jawab hukum bank dalam situasi ini, yaitu pertama, kewajiban menyediakan sistem keamanan yang memadai. Setiap bank diwajibkan menerapkan prinsip kehati-hatian serta standar keamanan siberguna untuk mencegah akses ilegal. Misalnya, bank harus mengenakan sistem verifikasi seperti OTP atau PIN untuk memastikan bahwa transaksi yang dilakukan berasal dari nasabah yang sah. Ini meliputi pengujian ketahanan sistem terhadap serangan siber atau penetration testing atau pembaruan sistem keamanan dan audit keamanan untuk memastikan bahwa tidak ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku penipuan. Yang kedua, penerapan prinsip prudensial atau kehati-hatian. Ini berarti bank tidak boleh mengabaikan potensi resiko keamanan, terutama dalam penggunaan layanan perbankan digital. Bank harus mengambil langkah-langkah proaktif untuk mengidentifikasi dan memitigasi resiko, serta memastikan bahwa sistem mereka tetap aman dari ancaman eksternal yang dapat merugikan nasabah. Bank dapat melakukan pemantauan transaksi secara real-time menggunakan sistem deteksi penipuan. Sistem ini dapat mengidentifikasi transaksi yang mencurigakan berdasarkan pola transaksi yang tidak biasa, seperti transfer dalam jumlah besar, transaksi di luar wilayah, atau transaksi dalam waktu singkat. Apabila jika ada aktivitas mencurigakan, sistem dapat memberikan peringatan atau bahkan pemblokiran transaksi tersebut sementara untuk memastikan keamanan nasabahnya. Yang ketiga, kewajiban memberikan edukasi kepada nasabah. Dalam hal ini, bank wajib mengingatkan nasabah untuk tidak membagikan informasi sensitif seperti PIN atau OTP kepada siapapun, termasuk pihak yang mengaku dari bank. Edukasi ini penting untuk mengurangi resiko kesalahan atau kelalaian yang dilakukan nasabah sendiri. Yang keempat, tanggung jawab penyelesaian sengketa. Ketika terjadi penipuan yang menyebabkan kerugian pada nasabah, bank memiliki tanggung jawab untuk membantu nasabah dalam proses penyelesaian sengketa, baik melalui negosiasi langsung ataupun melalui lembaga mediasi. Jika bank terbukti lalai dalam menerapkan keamanan atau gagal memenuhi regulasi, mereka bisa dikenakan sanksi atau diwajibkan untuk mengganti kerugian yang dialami nasabah.
Yang kelima, peran otoritas dalam mengatur tanggung jawab bank. OJK mengawasi kepatuhan bank terhadap standar keamanan dan ketentuan mengenai perlindungan konsumen. Bank juga diwajibkan untuk melapor setiap kasus penipuan yang terjadi pada otoritas terkait, guna memperbaiki sistem keamanan dan mencegah kasus serupa yang masih mendatang. Yang keenam, pertanggungjawaban hukum di pengadilan. Jika bank tidak memenuhi kewajiban atau terbukti lalai, nasabah berhak menuntut ganti rugi melalui jalur hukum. Dalam beberapa kasus, pengadilan dapat memutuskan bahwa bank bertanggung jawab atas kelalaian yang menyebabkan kerugian pada nasabah. Pertimbangan faktor utama dalam menentukan tanggung jawab bank adalah apakah bank telah menerapkan sistem keamanan yang memadai dan menjalankan prinsip kehati-hatian sesuai standar yang berlaku. Yang kedua, faktor bank yang dianggap lalai. Ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan bank dianggap lalai dalam melindungi rekening nasabah dari penipuan. Kelalaian ini bisa berasal dari kerugian pengamanan teknologi, kegagalan dalam edukasi nasabah, hingga ketidakpatuhan terhadap standar regulasi yang berlaku. Berikut adalah faktor-faktor utama yang menyebabkan kelalaian bank. Yang pertama, kurangnya sistem yang memadai. Yang kedua, keterlambatan mengidentifikasi transaksi mencurigakan. Yang ketiga, kurangnya edukasi kepada nasabah mengenai keamanan digital. Yang keempat, tidak kesesuaian dengan standar keamanan. Yang kelima, kurangnya prosedur pengaduan yang efisien. Yang keenam, kegagalan dalam melakukan audit dan pengujian sistem keamanan secara berkala. Secara keseluruhan, tanggung jawab hukum bank dalam kasus penipuan ini melibatkan rekening nasabah mencakup kewajiban teknis seperti keamanan data, tanggung jawab edukasi, serta kewajiban menyelesaikan sengketa secara adil. Namun, tanggung jawab ini seringkali dipengaruhi oleh situasi spesifik, seperti apakah nasabah turut lalai dalam menjaga informasi pribadinya. Selain itu, dengan melaksanakan kewajiban-kewajibannya, bank dapat meminimalkan resiko penipuan terhadap nasabah dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap layanan perbankan digital. Kegagalan bank dalam memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut dapat dianggap sebagai kelalaian dan berpotensi membawa konsekuensi hukum, baik dari sisi sanksi regulasi maupun kewajiban mengganti kerugian nasabah. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.